Jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya. Halo pemirsa Simpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Info dengan saya, Puspita Sinta Devi. Dalam tayangan kali ini, Kilas Info akan membahas agenda peringatan Hari Pahlawan. Tepat di setiap tanggal 10 November, Indonesia selalu mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului generasi kita saat ini. Sekali-kali, jangan pernah melupakan sejarah, sebuah jargon yang selalu dilantunkan oleh para petinggi negara kepada kaula muda di setiap pertemuan. Nah, untuk memperingati Hari Pahlawan di tahun ini, untuk mengenang jasa para pahlawan yang terdahulu, pemerintah bersama TNI Angkatan Laut menggelar upacara dan tabur bunga di Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Untuk melihat bagaimana proses kegiatan di sana, tim liputan Simpo TV sudah mengemas berita yang penuh hikmat dan bernuansa nasionalis langsung dari lokasi. Berikut ulasan berita selengkapnya. Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022, banyak sekali seremonial yang dilakukan oleh para masyarakat Indonesia, tak terkecuali para instansi pemerintah. Salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bersama dengan jajaran kementerian yang akan melakukan seremonial atau akan melakukan upacara tabur bunga di laut. Ini dilakukan untuk memperingati atau untuk mengingat jasa para pahlawan yang sudah gugur untuk memperjuangkan bangsa ini. Dan upacara tabur bunga di laut ini akan dilakukan bersama dengan kapal megah ini, yaitu KRI 94 yang diresmikan pada 2019 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dan nantinya upacara ini akan langsung dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Jenderal atau Laksamana TNI Yudo Margono. Peringatan Hari Pahlawan dilakukan rutin oleh Angkatan Laut, bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan instansi terkait lainnya. Salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Pahlawan yakni upacara tabur bunga di laut, dengan mengangkat tema Pahlawanku Teladanku untuk membuktikan jasa pahlawan yang telah memberikan suri tauladan tidak hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga kemerdekaan yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia. Upacara tabur bunga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut merupakan sebuah tradisi dari tahun ke tahun dari TNI Angkatan Laut untuk memperingati Hari Pahlawan, yakni pada 10 November 2022. Pada upacara kali ini atau tahun ini, tahun 2022, dipimpin langsung oleh Laksamana TNI Yudo Margono atau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan selaku inspektur upacara dalam upacara kali ini. Dan untuk upacara kali ini melibatkan peserta upacara hampir 400 dari anggota TNI Polri. Dan kemudian tadi upacara berjalan dengan hikmat dan diawali dengan mengeningkan cipta untuk mengenang jasa dari para pahlawan. Kemudian juga dilanjutkan dengan seremonial yang dilakukan oleh Laksamana TNI Yudo Margono dengan menaburkan bunga secara seremonial, kemudian diikuti oleh para peserta upacara. Dan ini dilakukan di Laut Kepulauan Seribu. Kepala Staf TNI Angkatan Laut sekaligus Inspektur Upacara Laksamana TNI Yudo Margono nampak dari segala sisi geladak kapal menaburkan bunga ke laut untuk mengenang jasa para pahlawan. Sesuai tema Pahlawanku Teladanku, memiliki arti yang sangat mendalam bagi Laksamana TNI Yudo Margono. Menurutnya seluruh masyarakat Indonesia wajib meneladani para pahlawan yang sangat memiliki jasa bagi kemajuan bangsa dan negara. Lebih luas, Kepala Staf Angkatan Laut juga menuturkan bahwa penggunaan KRI Semarang 594 tersebut dikarenakan jumlah kapasitas yang dapat ditampung banyak. Ikuti bersama upacara tabur bunga di laut dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2022. Kita berada di atas KRI Semarang yang dilaksanakan bersama seluruh TNI Polri dan juga kementerian lembaga terkait, yang mana pada hari ini leading sektornya adalah dari Kementerian Sosial, dan saya ditunjuk untuk sebagai irup pada Hari Pahlawan di laut ini. Ya, sesuai dengan tema Hari Pahlawan adalah Pahlawanku Teladanku. Ini makna yang sangat mendalam bagi kita semuanya, generasi penerus. Ya, karena dengan keteladanan para
pendahulu kita, para pahlawan kita, para pejuang-pejuang bangsa yang memiliki keikhlasan, keberanian, dan juga jiwa pantang menyerah. Ya, tentunya kita wajib meneladani ya untuk kemajuan negara kita, kemakmuran negara kita, keamanan negara kita. Ya, tentunya para generasi penerus ya wajib meneladani yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Ya, ini saya kira sudah menjadi acara tahunan ya dalam melaksanakan memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kenapa kita gunakan KRI ini? Ya supaya bisa menampung banyak personil ya, karena upacaranya kan sudah diatur di dalam tata upacara pelaksanaan Hari Pahlawan di kapal. Karena ada di kapal, kemudian ada juga di Taman Makam Pahlawan. Nah, ini di kapal diatur seperti yang kita lihat bersama tadi, ya sehingga perlu kapal yang besar. Waktu itu saya pernah laksanakan di KRI Dewa Ruci di darat karena memang kondisinya waktu itu sangat tidak memungkinkan dengan personil yang banyak. Nah, sekarang ini ada pasukan, kemudian ada depotasi, ya sehingga kita proyeksikan kapal yang lebih besar KRI Semarang ini. Jadi tidak harus kapal KRI Semarang, tapi ya KRI-KRI yang bisa menampung dalam jumlah yang banyak untuk melaksanakan upacara. Dan itu sudah diatur, jadi tata upacara tabur bunga di laut itu sudah ada aturannya, sehingga kita laksanakan seperti yang saat ini kita laksanakan tadi. Baik pemirsa, usai sudah rangkaian acara tabur bunga di laut bersama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan dilakukan di kapal yang sangat megah ini, yaitu KRI Semarang 594 yang diresmikan pada tahun 2019 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dan satu pesan yang ingin saya tegaskan adalah jangan pernah sekali-sekali melupakan jasa para pahlawan, karena tanpa mereka mungkin saja kita tidak akan pernah berada di negeri tercinta ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian tayangan Kilas Sinpo. Tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo ID. Saya Puspita Sinta Devi beserta tim yang bertugas izin pamit undur diri. Sampai jumpa.